Salam jumpa pemirsa Brau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Jupita Putriani, inilah berita selengkapnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel COVID-19 yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh 8 orang swab tes kontrol negatif PCR, yang diantaranya masih satu keluarga dinyatakan sembuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel COVID-19 yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh 8 orang swab tes kontrol negatif PCR, yang diantaranya masih satu keluarga dinyatakan sembuh. 8 orang tersebut sudah dilakukan kontrol 2 kali dan dinyatakan sembuh, ungkap Bupati Brau Haji Muharam, didampingi Sekda Brau Insinyur M. Ghazali, Asisten 1, Datu Kusuma, Kepala Dinas Kesehatan Brau Iswayudi, dan beberapa tenaga medis saat menggelar press release di RSUD Dr. Abdul Rifai Brau, Jalan Pulau Panjang, Kecamatan Tanjung Redep, Minggu sore. 8 orang tersebut diantaranya: yang pertama Sumarno, usia 68 tahun, warga Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Klaster Goa, Brau 3. Yang kedua atas nama Duta Prayoga, usia 17 tahun, yang kontak serumah dengan Klaster Goa Brau 26, warga Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redep. Yang ketiga M. Ibrahim Nur Alam, usia 11 tahun, yang merupakan juga kontak serumah dengan Klaster Goa Brau 27, warga Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redep. Yang keempat yakni Farah Ayu Salsabila, 11 tahun, warga Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redep, yang merupakan kontak serumah dengan Klaster Goa Brau 28. Yang kelima atas nama Sri Wahyuni, usia 41 tahun, warga yang juga merupakan kontak serumah dengan Klaster Goa Brau 31. Yang keenam Siti Fatimah, usia 43 tahun, warga Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redep, yang merupakan kontak serumah dengan Klaster Goa Brau 32. Lalu yang ketujuh atas nama Nur Ani, 36 tahun, dengan alamat Pelabuhan Pelambu, Kecamatan Biduk-Biduk, yang merupakan kontak serumah dengan Klaster Goa Brau 33. Untuk yang terakhir adalah atas nama Nanda Fadiatul Wadawiyah, usia 8 tahun, yang merupakan kontak serumah dengan Klaster Goa Brau 34, ungkap Bupati Brau Haji Muharam. Ia berharap dengan pulangnya 2 pasien yang telah sembuh dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa harus mengucilkan. Dengan demikian hingga sampai saat ini terdapat 22 orang positif COVID-19 di Kabupaten Brau dinyatakan sembuh. Dirinya juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, keluar rumah menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan massa, serta tetap disiplin menjalankan semua protokol kesehatan yang ada. Perlu diketahui juga salah satu balita yang berada di barisan 8 orang dinyatakan sembuh tersebut adalah negatif. Hal ini diperkuat dari hasil swab tes kontrol 3 kalinya dinyatakan negatif. Selain itu, Bupati Brau Haji Muharam juga mengumumkan bagi para siswa dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Brau, yang akan kembali di daerah yang dituju untuk kembali menempuh pendidikan diwajibkan melakukan rapid test. Biaya rapid test akan digratiskan dan rapid testnya akan dipusatkan di klinik Jalan Rambutan, Tanjung Redep. Demi membantu para orang tua yang anaknya ada mahasiswa dan pelajar. Syarat khusus itu gimana Pak? Ya? Yang harus dibawa sama mahasiswa untuk Yang pertama tentu bahwa dia menunjukkan memang betul masih aktif kuliah, ada kartu mahasiswa dan surat keterangan akan kembali kuliah. Ya. Pak, apa yang akan dibuat surat edarannya Pak untuk ini gimana Pak? Masih ada yang minta kan banyak bayaran gitu Pak pengumumannya Pak. Apakah akan dibuat Justru itu saya minta kepada media tolong diumumkan dan saya nanti ya inilah tadi press release ini yang menjadi bagian dari kita dan insya Allah akan terus menerus nanti terekspos. Kemarin kan diawali dari anak-anak Gontor yang mau kembali, itu saya rekomendir untuk ini. Dan pada akhirnya banyak masukan, kemudian saya lakukan, saya diskusikan dengan Pak Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan. Siapa? Tidak ada masalah.
Bahkan kita kan kemarin mau melakukan rapid massal, tapi saya pikir kalau melakukan rapid massal tanpa jelas tujuannya nanti bikin kegaduhan baru. Mending yang betul-betul butuh prioritas. Di satu di rumah sakit doang. Ya, Tadi kalau yang mulai posisi kan jauh-jauh ini Pak, yang dalam apakah akan di puskesmas terdekatnya nah, nanti teknisnya akan kita lihat apakah nanti bisa di puskesmas diadakan atau terpusat nanti bukan di rumah sakit tapi nanti di ini di BPPD. Tidak salah di Bu, yang rapid test itu rencana di mana nanti ya? Di klinik. Di klinik. Yang di Labkes dah. Nah, lebih dari Bekas klinik. dekat ini. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Brau terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di sektor strategis kesehatan, serta membangun sinergitas bersama dalam pengembangan pos pelayanan terpadu yang tersebar luas di semua kampung dalam wilayah kecamatan. Pemerintah Kabupaten Brau terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di sektor strategis kesehatan, serta membangun sinergitas bersama dalam pengembangan pos pelayanan terpadu atau posyandu yang tersebar luas di semua kampung dalam wilayah kecamatan. Hal tersebut dimantapkan pada rapat koordinasi atau rakor tim kelompok kerja atau POKJA pos pelayanan terpadu dengan tema membangun sinergitas antar tim POKJA untuk pembinaan dan pengembangan posyandu yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Muhammad Ghazali Senin pagi di ruang rapat Sangalaki Pemkab Brau. Sekretaris Daerah Muhammad Ghazali menyebutkan rakor dan giat seperti ini sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pengembangan posyandu, sekaligus sarana pengkoordinasian serta pemanfaatan posyandu yang ada di Brau. Ia juga menegaskan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius, seperti memperbaharui sasaran dari posyandu. Klasifikasi sasaran utama posyandu seperti pembagian kelompok yang tidak mampu dengan mampu, agar masyarakat golongan ke bawah lebih diprioritaskan terlebih anak-anak mereka. Kemudian produksi ASI sangat dipengaruhi, asupan gizi pun diberikan pengetahuan kepada ibu-ibu yang menyusui karena ini menjadi suplai anak sehat. Yang pertama, kalau tidak terkait update sasaran posyandu, jadi data yang paling akhir peduli perbarui data sasaran kita. Yang dikhawatirkan adalah kelompok-kelompok yang tercatat sebagai kelompok yang mampu. Ini yang perlu diperhatikan mulai dari ibunya sampai anaknya. Yang terkait dengan gizi, ini yang perlu betul-betul diperhatikan. Makanya saya bilang tadi itu update sasaran utama itu yang perlu, jadi jangan tidak samaratakan. Jadi ada kelas-kelas tertentu yang harus kita perhatikan betul, karena yang lain-lain tadi sudah cukup mampu untuk mengurus dirinya dan anaknya. Menutup sambutannya, Sekretaris Daerah Muhammad Ghazali menyampaikan ada tahapan yang perlu dilaksanakan dalam rakor tersebut, seperti perencanaan penanganan, pengorganisasian pelaksanaan, serta tahapan pelaksanaan dan evaluasi. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan informasi terkait dengan peningkatan kinerja POKJA, terutama dalam pengembangan posyandu di tingkat kecamatan. Turut hadir pada rakor tersebut antara lain Ketua PKK Sri Juniarsi Muharam, Wakil Ketua PKK Vika Yuliana Tantomo, Kepala DPMK Ilyas Natsir, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Widya Astuti, pimpinan Puskesmas, tim PKK tingkat kecamatan, dan beberapa OPD terkait. Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jupita Putriani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam Brau Televisi.